Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agil Nandar dengan NIM 2022-31103. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS metodologi penelitian yang dimana saya mengambil judul pengembangan aplikasi pemesanan makanan online dengan integrasi pembayaran digital. Nah, di sini ada latar belakang. Aplikasi pemesanan makanan online mempermudah konsumen memesan tanpa ke restoran dan membantu restoran memperluas pasar. Integrasi pembayaran digital seperti dompet digital dan QR kode mempercepat transaksi dan memberikan fleksibilitas. Keamanan data melalui enkripsi melindungi pengguna dari ancaman cyber, meningkatkan kepercayaan. Meski begitu, tantangan seperti literasi digital, integrasi sistem, dan ancaman keamanan perlu diselesaikan untuk meningkatkan layanan. Selanjutnya ada permasalahan penelitian. Yang pertama, bagaimana meningkatkan efisiensi layanan dengan pembayaran digital. Yang kedua, apa risiko keamanan dalam pembayaran digital. Yang ketiga, bagaimana solusi teknologi meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat, cara mengatasi tantangan integrasi teknis sistem pembayaran. Yang kelima, dampak integrasi pembayaran digital bagi restoran dan pelanggan. Nah, ada tujuan penelitian yang pertama, meningkatkan efisiensi transaksi pemesanan makanan. Yang kedua, mengembangkan sistem pembayaran digital aman. Yang tiga, memberikan panduan penerapan teknologi bagi restoran. Yang keempat, menganalisis dampak pengalaman pengguna terhadap aplikasi. Yang kelima, mendukung inovasi layanan makanan berbasis teknologi. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama memberikan pengalaman transaksi yang lebih aman, cepat dan nyaman. Yang kedua membantu restoran meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga mengurangi resiko penipuan dalam transaksi digital. Yang keempat meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang kelima mendukung keberlanjutan bisnis restoran di era digital. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama meningkatkan pemesanan daring atau online. Teknologi pemesanan daring atau online di sektor makanan dan minuman memudahkan pengguna memilih menu, menyesuaikan pesanan, dan melacak status secara real time. Sistem basis data menyimpan data pelanggan dan histori pesanan. Didukung algoritma pencarian untuk referensi menu, fitur notifikasi, ulasan, dan integrasi pengiriman memastikan layanan tepat waktu seperti pada GrabFood dan GoFood. Selanjutnya ada pembayaran digital. Pembayaran digital memungkinkan transaksi elektronik melalui e-wallet, kartu kredit, QR kode, dan transfer bank online. Metode ini menawarkan fleksibilitas, keamanan dengan 2FA dan enkripsi data, serta pencatatan transaksi otomatis yang meningkatkan transparansi. Teknologi ini semakin populer karena kenyamanan, keamanan, dan kecepatan dalam bertransaksi. Selanjutnya ada keamanan data. Keamanan data sangat penting dalam aplikasi transaksi keuangan, melibatkan teknologi seperti firewall, tokenisasi, dan enkripsi ujung ke ujung untuk melindungi informasi pengguna. Sistem keamanan yang baik meningkatkan kepercayaan pengguna hingga 85%. Sementara edukasi pengguna juga penting untuk menjaga keamanan data. Selanjutnya ada pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna atau UX adalah kunci kesuksesan aplikasi pemesanan makanan daring atau online. Dengan UX yang baik, dengan antarmuka intuitif dan navigasi mudah, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Penelitian menunjukkan aplikasi dengan UX optimal memiliki retensi lebih tinggi. Fungsi seperti notifikasi, pelacakan pesanan, dan layanan pelanggan responsif juga meningkatkan loyalitas dan daya saing di pasar. Nah, selanjutnya ada kerangka pemikiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antar elemen-elemen yang mengaruhi efisiensi, kenyamanan, dan keamanan aplikasi pemesanan makanan daring atau online. Dengan fokus pada integrasi pembayaran digital, penelitian akan mengevaluasi kebutuhan pengguna, sistem keamanan, dampak integrasi pembayaran terhadap efisiensi dan kepuasan pengguna, serta tantangan dan dampaknya terhadap profitabilitas restoran dan inovasi. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk memahami masalah utama yang dihadapi oleh pengguna aplikasi pemesanan makanan daring atau online. Kebutuhan utama yang identifikasi meliputi yang pertama sistem pembayaran digital yang cepat dan mudah digunakan. Yang kedua, pastikan keamanan data, termasuk pelindungan terhadap pencurian informasi. Yang ketiga, antarmuka pengguna yang intuitif untuk meningkatkan kenyamanan dalam perdagangan. Selanjutnya ada desain penelitian.
Gambar di samping menunjukkan diagram alur atau flowchart dari proses pemesanan makanan melalui aplikasi online dengan integritas pembayaran digital. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pengguna memesan. Pengguna mulai melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi. Yang kedua, menjelajahi menu. Pengguna melihat dan memilih makanan yang tersedia dalam aplikasi. Yang ketiga, integrasi pembayaran. Setelah memilih makanan, pengguna melakukan pembayaran digital. Yang keempat, konfirmasi pesanan. Sistem atau restoran mengonfirmasi pesanan yang telah dibayar. Yang kelima, restoran memproses. Restoran mulai menyiapkan makanan sesuai pesanan pengguna. Selanjutnya, yang keenam, pengantaran ke pengguna. Makanan yang telah diproses dikirim kepada pengguna. Nah, ini adalah gambar dari flowchart yang sudah saya buat. Selanjutnya, di sini ada teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, analisis deskriptif, menjelaskan karakteristik pengguna aplikasi. Yang kedua, analisis keamanan, menilai tingkat perlindungan data yang disediakan oleh sistem pembayaran digital. Yang ketiga, analisis pengalaman pengguna, mengukur kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Nah, di sini ada jadwal penelitian yang saya buat. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna jatuh pada bulan September. Terus yang kedua, analisis keamanan sistem pembayaran, jadwal penelitian jatuh pada bulan Oktober. Terus yang ketiga, analisis dampak integrasi pembayaran digital jatuh pada bulan November. Yang keempat, pengembangan solusi berbasis analitik jatuh pada bulan Desember. Yang kelima, evaluasi dampak dan umpan balik dari pengguna jatuh pada bulan Januari. Terus yang keenam, penyusunan proposal dan penelitian jatuh pada bulan November dan Desember. Terus yang ketujuh, pengumpulan proposal jatuh pada bulan Desember. Setelah pengumpulan proposal, maka ujian proposal jatuh pada bulan Februari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.